Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scaper. Jadi dalam video kali ini gue pengen sharing mengenai tanaman background yang low CO2. Jadi sebenarnya ini juga gue dapat saran ini ya dari salah satu komentar temen di video gue gitu ya. Jadi ini di komentarnya dia tuh kepengen ngebahas mengenai jenis tanaman background yang low CO2 gitu ya. Jadi menanam tanaman di aquascape tanpa CO2 itu bukanlah hal yang mustahil. Jadi meskipun kita tuh tahu gitu ya bahwa CO2 itu merupakan sumber makanan utama dari tanaman gitu ya untuk proses fotosintesis dan juga tanaman tumbuh gitu. Namun bisa kok kita tuh membuat aquascape tanpa CO2 tambahan atau tanpa injeksi CO2. Nah, yang menjadi trik atau fokus utama buat aquascape tanpa CO2 itu ya pertama pemilihan tanaman gitu ya harus tepat, intinya di situ. Jadi bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena jika salah memilih tanaman maka tanaman tersebut bisa mati karena asupan CO2 yang rendah. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada kalian mengenai tanaman background aquascape tanpa CO2 ya, tanpa CO2 tambahan gitu ya, sehingga kalian tuh bisa ngebikin aquascape yang low tech dengan baik gitu. Jadi memang perbedaan antara aquascape yang menggunakan CO2 dengan tanpa CO2 itu cukup jauh bedanya ya. Jadi perlu diperhatikan, aquascape yang tanpa CO2 tambahan gitu sebaiknya menggunakan lampu yang low light. Kenapa gitu kan? Karena semakin terang lampu maka tanaman aquascape tuh akan semakin butuh CO2 yang lebih banyak gitu ya. Sehingga gunakan lampu yang low light saja gitu. Nah, jadi langsung aja nih kita masuk ke pembahasannya. Jadi berikut tanaman aquascape background tanpa CO2 tambahan. Nah, yang pertama ini semua jenis fern. Jadi kenapa saya menyebutkan semua jenis fern ya? Jadi karena tanaman fern ini merupakan tanaman yang juga bisa hidup di aquascape low CO2. Tanaman ini banyak digunakan untuk aquascape low tech. Nah, jenis fern ini antara lain Java fern atau Kadaka gitu ya. Kemudian Java fern narrow, Windelove, Trident, dan juga Bolbitis. Nah, tanaman fern ini sangat cocok digunakan di tema natural karena ia memiliki daun yang indah dan terlihat alami. Jadi apalagi fern ini gitu ya juga perawatannya tuh gampang gitu ya, maksudnya gampang gitu, dan apabila daunnya sudah lebat dan terlihat sangat indah gitu. Jadi biasanya tuh dijadiin tempat sembunyi si ikan atau si udang gitu ya. Nah, tanaman fern ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya, kalian bisa nyimak video saya yang linknya nanti saya taruh di pojok kanan atas, nggak tahu kanan atau kiri nih. Oke, lanjut yang kedua. Jadi yang kedua ini ada Amazon Sword. Jadi tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari benua Amerika dan dapat hidup subur di aquascape yang berada di Indonesia. Jadi sesuai namanya, sword itu artinya pedang gitu ya. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang seperti pedang, namun ya nggak tajam gitu ya kayak pedang gitu. Jadi sama seperti Java fern, tanaman tanpa CO2 tambahan ini sangat cocok untuk bagian background aquascape tema natural gitu ya. Karena bentuknya, kemudian warnanya, dan kalau lebat juga bisa menambah kesan natural berkali-kali lipat. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kabomba. Nah, tanaman kabomba ini sangat cocok bagi kalian. Tanaman ini merupakan tanaman yang bisa hidup dengan baik tanpa bantuan CO2. Tapi lebih baik lagi kalau diberi asupan CO2 tambahan gitu ya. Pertumbuhan tanaman low CO2 ini sangatlah cepat, itu pun tanpa CO2, apalagi kalau diberi asupan CO2. Kalian bakalan sering-sering trimming tanaman ini. Terlebih lagi soal pencahayaan pun nggak aneh-aneh gitu ya. Cukup tingkat
low sampai medium aja. Kemudian yang keempat ada Bacopa monnieri. Jadi Bacopa monnieri ini memiliki nama lain seperti water hyssop, kemudian moneywort atau dwarf Bacopa. Jadi tanaman Bacopa monnieri ini merupakan salah satu tanaman yang bisa kalian temukan di sekitar sawah atau di waduk gitu ya. Kemudian tanaman low CO2 ini berasal dari gen Bacopa, termasuk keluarga Plantaginaceae. Susah sih gue nyebutinnya. Jadi Bacopa ini ternyata tanaman yang mudah dicari karena jenis tumbuhan ini terdapat dan hidup di seluruh dunia. Biasanya tumbuhan ini bisa ditemukan di sekitar sungai, danau, atau kolam-kolam kecil gitu. Nah, yang kelima ada Bacopa caroliniana. Pertumbuhan tanaman ini tergolong sedang, kemudian untuk pencahayaannya mulai dari low sampai sedang, bisa juga pakai tinggi. Untuk kebutuhan CO2-nya bisa tanpa CO2 juga. Jadi Bacopa caroliniana ini tanaman yang sudah lama dikenal dalam hobi aquascape itu ya. Itu berasal dari Amerika, di mana tanaman tumbuh di daerah rawa di dalam air maupun di darat. Jadi ciri khas dari tanaman ini bisa mengeluarkan aroma lemon saat daun ini tuh dihancurkan. Jadi tanaman ini bisa tumbuh dengan cepat di cahaya yang sedang atau 0,5 watt per liternya, serta penambahan pupuk mikro dan makro, serta asupan CO2 kalau pengen cepet gitu ya. Nah, untuk perawatannya maksudnya nggak ribet gitu, cahaya dengan intensitas rendah sampai sedang gitu ya, itu udah cukup. Kemudian yang keenam itu ada Erregia densa. Jadi Erregia densa ini merupakan tanaman yang sangat mudah perawatannya dan juga mudah ditemui. Mungkin di sekitar kalian juga tanaman ini tuh ada gitu. Jadi si Erregia densa ini pertama kali ditemukan di daerah benua Amerika. Namun sekarang tanaman Erregia densa ini mudah ditemukan di Indonesia, terutama di desa. Sangat sering gitu ya digunakan sebagai salah satu tanaman untuk aquascape mini. Kadang juga Erregia densa pas kita beli misalnya udang gitu ya dari petani langsung, ini tuh ada di dalamnya gitu. Jadi tanaman ini banyak dijual di toko aquascape online maupun offline dengan harga yang murah. Tapi kadang susah juga sih gitu ya nyarinya karena tanaman ini agak jarang dipakai di aquascape. Jadi paling mudah itu ditemukan di toko online. Jadi ada manfaat dari tanaman ini nih. Jadi manfaat dari Erregia densa ini bisa menyerap nutrisi berlebih di dalam air, sehingga bisa membuat kondisi air tetap baik, serta dapat memberikan oksigen bagi ikan yang ada di dalam aquascape kita. Jadi apabila kalian merawat tanaman ini, kamu tuh harus rajin trimming, sebab tanaman ini tuh cukup cepat pertumbuhannya. Kemudian yang ketujuh ada Lindernea rotundifolia. Jadi tanaman ini merupakan tanaman stem yang ternyata juga bisa ditemukan di sekitar kita. Tanaman ini tuh habitatnya di sungai, sawah, atau di rawa. Jadi tanaman ini tuh tergolong tanaman-tanaman di daerah Asia Tenggara gitulah ya. Jadi tanaman ini memiliki bentuk daun yang bulat, mengelilingi batang, dan bisa tumbuh memanjang ke atas. Tanaman ini bisa hidup di aquascape low CO2, namun pertumbuhannya cukup lambat gitu. Kemudian yang kedelapan itu ada Hygrophila polysperma atau green hygro. Jadi si green hygro ini adalah tanaman batang yang tumbuh cepat dengan daun yang panjang. Warnanya dapat bervariasi dari yang hijau, coklat, hingga merah tergantung pada pencahayaan yang disediakan. Jadi tanaman ini lebih suka kondisi substrat yang besar-besar gitu ya bentuknya ya, untuk menambatkan si akarnya. Jadi pastikan untuk memilih jenis substrat akuarium yang ditanam akan bagus gitu ya. Kemudian untuk mencegah kecoklatan, gunakan pencahayaan yang rendah karena pertumbuhan green hygro ini yang subur gitu ya. Tanaman ini dianggap sebagai gulma dan dilarang beredar di beberapa negara. Nah, green hygro ini adalah tanaman yang produktif dan dapat lepas kendali bila kondisinya tuh ideal gitu. Peningkatan CO2 juga bisa membantu, tetapi tidak sepenuhnya diperlukan.
tingkat pencahayaan yang diperlukan itu rendah aja. Jadi biasanya terjadi kecoklatan itu karena pencahayaan yang berlebihan. Pertumbuhan yang cepat juga akan terjadi bahkan dalam cahaya yang sangat rendah. Jadi emang tanaman ini tuh tanaman yang gampang tumbuhnya. Yang kesembilan ada Hygrophila polysperma rosenorvik atau sunset hygro. Sunset hygro ini merupakan kerabat dari green hygro, dengan perbedaan utama adalah warna daunnya. Sunset hygro memiliki daun merah-merah muda dengan pembuluh putih. Seperti green hygro, tanaman akuatik ini harus sering dipangkas dengan gunting atau cukup dengan dicabut tanaman barunya gitu ya, dengan tangan. Jadi selain itu, untuk menjaga warna merah cerah daunnya ini, air harus mengandung kadar zat besi yang sesuai. Kemudian varietas merah dan hijau merupakan tanaman indikator yang baik di dalam akuarium gitu ya. Jika tingkat nutrisi atau masalah lain muncul, mereka tuh cenderung menggugurkan daunnya. Jadi ini juga bisa jadi tanda kalau aquascape kita ini kondisinya baik apa enggak gitu ya, menandakan adanya masalah gitu. Kemudian untuk tingkat pencahayaannya yang dibutuhin tuh dari yang low sampai medium. Kemudian yang ke-10 ada hornwort. Jadi hornwort ini memiliki pola dedaunan yang unik. Hornwort ini berwarna hijau terang dan tidak memiliki akar sejati, sehingga tidak memerlukan substrat padat gitu. Jadi tanaman ini akan menempel pada beda-beda di akuarium atau dapat mengambang bebas di dalam air. Jadi si hornwort ini tumbuh dengan cepat dan menyediakan habitat yang baik untuk ikan yang baru lahir atau tempat bersembunyinya si udang hias. Kemudian tingkat pencahayaan yang diperlukan itu dari rendah sampai sedang. Kemudian yang ke-11 itu ada parrot feather. Nah, dedaunan hijaunya ini yang unik dan rimbun, teksturnya unik juga gitu ya, membuat parrot feather ini menonjol di antara tanaman-tanaman air yang lainnya. Jadi tanaman ini populer dengan digunakan sebagai tempat berteduh dan bersembunyinya untuk hewan-hewan air. Jadi seperti hornwort, tanaman ini cenderung mengapung di air. Perbedaannya ya dengan hornwort ya, tetapi dapat menambatkan diri pada si substrat yang ada gitu. Kemudian untuk tingkat pencahayaannya itu yang dibutuhin dari sedang sampai tinggi. Yang ke-12 ada guppy grass. Jadi guppy grass ini mendapatkan namanya karena kegunaannya sebagai tanaman perawatan gitu ya untuk bayi guppy. Jadi tanaman ini memiliki daun hijau tipis yang tumbuh di rumpun yang padat gitu. Jadi tanaman ini tuh cenderung tanaman yang stabil. Soalnya fleksibilitasnya itu bandel gitu, dia tergolongnya bandel ya. Dia tuh bisa ditancap, bisa ngapung, kemudian pakai cahaya rendah juga dia tetap tumbuh gitu ya. Itu ya tanaman ini bandel gitu. Kemudian tingkat pencahayaannya ya tadi gue bilang dari low aja udah cukup gitu. Kemudian yang ke-13 itu ada Cryptocorin balansae. Jadi daun Cryptocorin balansae ini panjang dan tipis dengan tepi yang berlikuk yang unik gitu ya. Jadi tanaman ini cenderung berbentuk dalam rumpun yang padat gitu. Kemudian menyediakan tempat buat persembunyian kayak ikan-ikan yang kecil, kemudian udang hias gitu ya. Kemudian si crypto ini juga itu tumbuh relatif lambat, tetapi memiliki tekstur dan penampilan yang unik. Ini adalah tanaman background yang atau mid-ground gitu ya, yang cocok buat tank aquascape kalian. Kemudian untuk pencahayaannya itu dari sedang sampai high. Kemudian yang terakhir itu ada Cryptocorin wenti. Jadi Cryptocorin tanpa CO2, selain Cryptocorin peci, ada juga Cryptocorin yang ini ya. Jadi Cryptocorin wenti. Tanaman ini habitatnya tuh di Asia, terutama di Sri Lanka. Nah, tanaman low CO2 ini sering digunakan untuk aquascape tema natural karena memang bentuk dan tumbuhnya itu yang menambah kesan alami. Jadi selain itu perawatannya ya nggak ribet juga gitu tanaman ini. Jadi si Cryptocorin wentiti ini merupakan tanaman yang bandel, kemudian dapat hidup di cahaya low light, kemudian low CO2,
Dia dengan parameter air yang lunak sampai keras gitu, dia tuh ya tahan banting gitu. Nah, itulah jenis-jenis tanaman tanpa CO2 tambahan. Jadi memang tanaman di atas itu bisa hidup di kondisi tersebut gitu ya. Namun jika kalian ingin tanaman tersebut tumbuh subur, tidak mudah mati, warnanya keluar dan lain-lain gitu ya, sebaiknya ya gunakan CO2 tambahan walaupun CO2 DIY gitu ya. Kemudian tips merawat tanaman tanpa CO2 tambahan. Nah, tadi itu kalian tuh udah tahu gitu ya list-list tanaman mana yang bisa hidup di aquascape tanpa CO2 tambahan. Kali ini saya akan share gitu ya bagaimana cara merawat tanaman low CO2 agar lebih subur. Jadi yang pertama itu ya sering water change. WC gitu ya, WC itu water change. Jadi jika kalian punya aquascape tanpa CO2 tambahan, itu sangat disarankan agar kalian itu sering WC. Ada banyak sekali manfaat melakukan water change gitu ya. Jadi selain dapat mengurangi amonia yang ada di dasar gitu ya, atau di biasanya nempel-nempel juga gitu ya. Jadi sering WC ini di aquascape juga sangat bagus karena air baru tersebut itu mengandung CO2 yang digunakan untuk tanaman gitu ya. Jadi jika aquascape kalian tanpa injeksi CO2, sebaiknya WC dalam 3 hari sekali gitu. Itu sangat direkomendasikan dan akan sangat terasa manfaatnya. Kemudian yang kedua itu kebutuhan nutrisi. Jadi jangan lupakan nutrisinya juga. Karena dengan nutrisi tanaman akan lebih sehat dan terhindar dari masalah tanaman sakit yang bisa memicu tumbuhnya alga. Jadi nutrisi itu ada yang dari air, ada juga nutrisi yang dari substrat. Usahakan penuhi semua agar tanaman tuh lebih sehat. Jadi kan ada macam-macam pupuk tuh yang pernah gue bahas juga sebelumnya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kali ini mengenai tanaman background aquascape. Kalau ada kekurangan informasi atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, tulis aja di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.